كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الخاطرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, salat Jumat secara berjamaah. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amaliyah kita, baik itu yang telah kita laksanakan, baik itu yang akan kita laksanakan, bahkan yang sudah kita laksanakan, diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, apalagi di bulan sekarang ini, bulan Rabiul Awal, yang orang mengatakan bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara tegas Al-Qur'an memerintahkan kepada kita, fabidzalika falyafrahu, karena kelahiran Rasulullah, falyafrahu, maka bergembiralah. Ini salah satu penjelasan dari Imam As-Suyuti, penulis Tafsirul Jalalain. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah aku hamba yang senantiasa berzikir kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah aku hamba Allah yang senantiasa dan tahu berterima kasih, bersyukur atas segala nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa memperbaiki persembahan-persembahan ibadah kepada-Mu. Tiga doa ini yang sering Rasulullah sampaikan dalam doa. Yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang senantiasa berzikir kepadamu. Kenapa ini menjadi awal doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu qaul para ulama dalam Al-Qur'an, dari seluruh rangkaian ibadah kita kepada Allah, mulai dari salat, zakat, puasa, haji, umrah, dan seluruh ibadah yang kita lakukan, ayat Al-Quran menjelaskan, wala dzikrullahi akbar. Ingatlah zikir kepada Allah, amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, saya menukil ayat dalam surah Taha misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, sobat, wa aqimis salata, kediang sembahyang, zikri, untuk mengingat lumai. Ada 4 inti dari ayat ini. Yang pertama, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Makna dasar dari kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika seorang manusia sudah mengucapkan ini,
didasari dengan hati yang ikhlas, dia sudah otomatis menjadi seorang muslim. Tiada Tuhan kecuali Allah. Lanjut ayat ini mengatakan, fa'budni, sembahlah aku. Soba, kalimat-kalimat penyembahan ini kemudian relevansi dengan kalimat tauhid. Makna selanjutnya adalah la ilaha illallah, bimakna la ma'budah illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita diperintahkan sembah, kemudian kata sembah diikuti aqimis salata, dirikan salat. Makna kemudian setelah salat diakhiri dengan ayat dzikri. Tujuan Anda mendirikan salat adalah zikrullah. Namun timbul pertanyaan, mengapa kalimat fa'budni kemudian aqimis salat? Sembah dulu baru dirikan salat. Kenapa bukan dirikan salat kemudian sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, kaum sufi, para ulama sufi mengatakan dan menjelaskan rahasia ayat ini kemudian adalah sebelum Anda takbiratul ihram, sembah Allah dahulu. Capaian-capaian persembahan kita kemudian melalui penjelasan para ulama sangat bervariasi. Misalnya Syekhul Islam Imam Al-Ghazali sebelum melafazkan takbiratul ihram duduk dengan baik, tenang sambil membaca ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifah. Tidak merubah syariat, tidak menambah-nambahi rukun dan syarat salat, tapi kalimat seperti ini mampu membantu lil huduril qalbi, menghadirkan hati. Lain lagi Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum takbiratul ihram beliau mengatakan wa yustahabbu an yatalaffaza bin niyati lil huduril qalbi. Sangat dianjurkan melafazkan niat yang sekira-kira hanya Anda yang mendengar, lil huduril qalbi, untuk membantu menghadirkan hati. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah makna yang kedua kalimat tauhid, la ma'budah illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang ketiga makna kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, la maqsuda illallah, tiada maksud, tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh aktivitas manusia seharusnya, bukan hanya ketika Anda salat, bukan hanya ketika Anda naik haji dan umrah dan ibadah yang lain, mulai dari bangun tidur sampai Anda tidur kemudian adalah seharusnya la maqsuda illallah, tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat kemudian dipertegas di surah yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tiadalah kami perintahkan kepada kalian untuk menyembah. Makna kalimat sembahan di sini bukan hanya persembahan ibadah, tapi seluruh aktivitas kita harusnya kemudian dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, makna yang keempat daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, bermakna la wujuda illallah, tidak ada wujud sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian kalimat jika diekstrak sangat relevan. Kalimat-kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah seorang sahabat Rasulullah SAW, termasuk khulafaur rasyidin Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dalam sebuah untayan hikmahnya beliau mengatakan, ma ra'aitu illallah, aku tidak melihat sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai pada maqam seperti ini tentu butuh riadah, butuh kajian yang mendalam,
rangka ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada ajaran Rasulullah, bukan hanya hal-hal yang sifatnya zahiriyah, tapi yang jauh lebih penting di atas itu adalah konsep ajaran Rasulullah yang sifatnya substansialistik. Jamaah Jumat rahimakumullah, terakhir dari khutbah yang saya sampaikan pada siang hari ini, untuk menemukan ajaran dan risalah Rasulullah SAW secara kafah, secara sempurna, bersihkan hati dari noda. Syekhul Islam Ibnu Athaillah Sakandari Untayat Hikmah dalam kitab Syarah Al-Hikam mengatakan, kaifa yusrikul qalba suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati qalbihi. Bagaimana mungkin hatimu bisa bercahaya, bagaimana mungkin hatimu bisa disinari nur ilahi muntabi'atun fi mir'ati qalbihi. Gambaran-gambaran keduniaan terlalu mendominasi kehidupanmu sehingga menghijab nur ilahi masuk dalam kalbu kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga khutbah singkat yang kami sampaikan pada siang hari ini bisa membawa kita pada suatu kondisi-kondisi agar kita sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu kita bahas yang sifatnya pendekatan diri kepada Allah melalui ajaran Rasulullah SAW dan diwariskan kepada para ulama-ulama kita dan para kiai kita di Nusantara ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Hmm.